Pertama, sebutkan kembali ilmu pengetahuan dan perbedaan Islam yang ada 5 itu. Untuk membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan kembali etos dan intelektual Islam klasik, yaitu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah universal. Artinya, ilmu pengetahuan tidak terbatas pada satu kelompok atau satu bangsa saja, melainkan milik semua umat manusia. Ini berarti bahwa umat Islam perlu terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari peradaban lain. Yang kedua, bersifat kosmologitif. Ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran harus melampaui batas-batas geografis, budaya, dan agama. Pada masa klasik, ilmuwan Muslim berinteraksi dengan pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan Cina. Lalu ada pun yang lain, sikap ilmuwan tidak parasosialitik. Parasoliasme adalah sikap yang sempit dan terbatas pada pandangan kelompok sendiri. Ilmuwan Muslim harus menghindari sikap ini dan bersikap inklusif serta terbuka terhadap berbagai pandangan dan teorinya. Lalu pun yang pembahasan kedua, membangkitkan kembali etos kemanusiaan. Maksudnya, sikap percaya kepada manusia dan kekuatannya. Ini berarti menghargai potensi manusia dalam menghasilkan pengetahuan dan perbedaan. Pada masa lampau, perbedaan Islam mencapai puncaknya dengan kepercayaan pada kemampuan manusia untuk memahami dan menguasai alam semesta. Lalu dasar kosmologinisme Islam, yaitu kepercayaan pada potensi manusia, memungkinkan perbedaan Islam menjadi kosmologitif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman budaya, ide, dan inovasi dari berbagai bangsa. Penjelasan yang ketiga, berpandangan optimistik dan berpositif terhadap alam. Al-Quran menegaskan bahwa alam ini baik dan berguna. Pandangan ini mengajarkan umat Islam untuk melihat alam sebagai ciptaan yang bermanfaat dan penuh hikmah. Sikap positif ini mendorong penelitian dan eksplorasi ilmiah, karena alam dipandang sebagai suatu yang dapat dipahami dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Lalu yang keempat, mengembangkan berbagai nilai asasi yang mendukung kreativitas ilmiah. Kebebasan berpikir ini, berpendapat dan berbicara, kebebasan intelektual sangat penting dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tanpa kebebasan ini, kreativitas dan inovasi akan terhambat. Lalu sikap demokratisnya, penghargaan terdapat pandangan yang berbeda mendorong diskusi dan debat yang sehat, yang merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu pun semangat terbuka dan gemar belajar, terbukaan terhadap ide-ide baru, dan kesediaan untuk terus belajar di mana saja adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan. Adapun berpahaman kemajemukan, pengetahuan dan penerimaan terhadap keberagaman pendapat, budaya, dan metodologi penelitian memperkaya ilmu pengetahuan dan mencegah stagnasi intelektual. Yang terakhir, penjelasan terakhir yaitu perpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fondasi spiritual dan moral. Iman kepada Allah memberikan arah dan tujuan bagi upaya ilmiah. Pandangan jauh ke depan berarti berpikirkan dan merencanakan masa depan dengan optimis dan keyakinan bahwa usaha kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 ialah, secara keseluruhan tersebut menekankan pentingnya dan menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai yang pernah menjadikan peradaban Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kemajuan. Ini mencakup keterbukaan intelektual, penghargaan terhadap potensi manusia, sikap positif terhadap alam, dan pengembangan nilai-nilai yang mendukung kreativitas dan kebebasan ilmiah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perbedaan utama antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan barat? Yang saya bisa bedakan adalah di konsep dan pendekatan filosofisnya.
Di filsafat pendidikan mencakup berbagai pandangan tujuan ilmu pendidikan, metode pengajaran, dan peran pendidikan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh beragam latar belakang budaya dan agama. Contohnya, pendidikan dalam tradisi Islam mungkin menekankan pada harmonisasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Lalu pun di bagian filsafat pendidikannya seringkali menekankan pada konsep-konsep seperti rasionalisme, empirisme, monisme, pragmatisme, eclecticisme, dan kontekstualisme. Pendidikan sering dilihat sebagai alat untuk mengembangkan individu secara rasional dan kritis, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi. Lalu di bagian tujuannya, di bagian filsafat pendidikan, tujuan pendidikan dapat bervariasi sesuai dengan tradisi budaya masing-masing. Misalnya, dalam tradisi Timur, pendidikan mungkin lebih menekankan pada pembentukan karakter dan harmoni sosial. Sementara dalam tradisi Islam, pendidikan mungkin berfokus pada pengembangan ilmu dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu di bagian filsafat pendidikan Barat, cenderung menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, otonomi individu, dan partisipasi aktif dalam masyarakat demokrasi. Pendidikan sering dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan kemajuan ilmiah dan teknologi serta nilai-nilai liberal seperti kebebasan dan hak asasi manusia. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa makna sebenarnya konsep ilmu dalam konteks pendidikan? Konsep ilmu dalam konteks pendidikan memiliki makna yang mendalam dan multifaset. Ilmu tidak hanya sekedar kumpulan pengetahuan dan informasi, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai cara memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan pengetahuan tersebut. Ada beberapa aspek penting dari konsep ilmu dalam konteks pendidikan. Yang pertamanya, pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Lalu, metode ilmiah. Lalunya, pencarian kebenaran, keterbukaan dan krisis, aplikasi praktis, integrasi moral dan etika, interdisiplin dan keterkaitan, pembelajaran yang berlanjut. Dan dalam konteks yang lebih luas, konsep ilmu dalam pendidikan juga melibatkan pengembangan dan sikap nilainya yang mendukung pembelajaran ilmiah seperti rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, komitmen terhadap kebenaran dan kejujuran. Semua ini membentuk dasar dari pendidikan yang bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan untuk memahami dan berkontribusi pada dunia dengan cara bermakna dan tanggung jawab.